Annyeonghaseyo yorobun, selamat datang kembali di Drakor Edik Indonesia bersama saya Rianti Sofia dengan potongan rambut baru dan bulu mata baru. Karena kemarin itu ya, saya nggak pakai bulu mata palsu, tapi pas dilihat kok nggak kelihatan ada yang lentik-lentik gitu ya. Jadi saya coba pasang nih yang natural. Ini ringan banget, buatan Indonesia dari Purbalingga, harga cuma nggak nyampe 3.000. Kamu bisa beli di Shopee, linknya saya taruh di bawah ini. Untuk dilihat langsung sama foto ini bulu matanya bagus sih, kelihatan natural ya, tapi panjang lentik gitu. Kalau untuk di video kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti kita ganti pakai yang lebih tebal ya. Santai aja, kemarin saya beli 5 macam, jadi masih ada 4 macam lagi untuk dicoba. 이 진정한 편집자란 무엇인가? 온 PD야! 왜 그래? 이번 신입들 아주 파이팅! Ya, kita masuk ke judul. Ini judulnya menggunakan literal title ya. Dalam bahasa Koreanya adalah Onele Webtoon, yang artinya Today's Webtoon. Genre drama yang satu ini yaitu mengenai profesi dan mencapai cita-cita. Nah, ini komedinya cukup kental ya, dan kedepannya juga kemungkinan akan ada romansnya antara pemeran utama di drama ini. Kita masuk ke deretan para pemeran. Ada Kim Sejong dari girl band Gugudan yang akan berperan sebagai On Ma-eum. Sejong udah cocok banget ya berperan di peran-peran yang seperti ini karena senyumnya itu loh bikin kita positive thinking terus. Lanjut, ada Daniel Che yang berperan sebagai Sok Ji Hyun. Duh, kaget nih, kenapa ya Clark Kent Oppa ada di sini? Tetet, tenenet, tenet. Kalau Korea beli franchise-nya Superman, udah pasti harus dia deh yang meranin, udah paling cocok, bener nggak? Selanjutnya ada Nam Yoon Soo yang berperan sebagai Koo Jun Young. Dan terakhir aktor senior kita, Park Ho San yang berperan sebagai Jang Man Cho. Sekarang kita masuk ke sinopsisnya. Drama ini menceritakan tentang perekrutan 2 pegawai baru dari perusahaan yang bernama Neon. Neon adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang bisnis online. Dia memiliki beberapa usaha seperti marketplace, kemudian media untuk menonton video, dan kemudian yang paling bungsunya yaitu website yang mengelola webtoon. Kenapa disebut bungsu? Karena perusahaan atau website yang mengelola webtoon ini adalah yang paling tidak menghasilkan di perusahaan Neon. Sehingga pemimpinnya yaitu Jang Man-cho mendapatkan ancaman kalau tahun ini dia tidak bisa menaikkan keuntungannya, maka webtoon ini akan ditutup. Suatu hari Neon mengadakan perekrutan karyawan baru, dan di sini yang diterima adalah seorang pemuda yang bernama Gu Jun Yong. Nah, dia ini adalah keturunan dari keluarga kaya raya, kemudian sekolah di sekolah yang terkenal dengan hasil yang sangat baik, dan hasil dari wawancaranya pun dia menduduki nilai tertinggi. Ya, akhirnya jelas lah ya, dia yang diterima di perusahaan itu. Di sisi lain ada On Ma-eum, seorang gadis yang berkutat di dunia perjudoan sejak kecil sampai kuliahnya pun dia mengikuti jurusan olahraga judo. Kini dia sedang mengalami cedera dan ada sesuatu hal yang membuatnya dia trauma untuk kembali lagi ke dunia judo. Tapi ayahnya yang merupakan pelatihnya masih ingin bersikeras untuk membawa Ma-eum kembali ke dunia judo, karena Ma-eum itu sebenarnya sangat berpotensi atau memiliki prestasi di bidang judo. Selama tidak aktif di judo, Ma-eum melakukan berbagai macam pekerjaan, yaitu misalnya menjadi kurir atau menjadi tenaga kerja tambahan di berbagai acara atau gig-gig ya. Dan suatu saat seniornya yang juga sama-sama berasal dari judo, yang merupakan manajer dari sebuah perusahaan keamanan, meminta tolong Ma-eum untuk menjadi keamanan tambahan di acara yang sedang ia kelola. Acara tersebut adalah penghargaan bagi para penulis webtoon yang dilaksanakan oleh perusahaan Neon. Di event inilah On Ma-eum memiliki kesempatan untuk mengenal salah satu editor senior yang tadi ya, yang kayak Clark Kent Oppa itu ya, namanya adalah Sok Ji Hyun. Momen inilah yang memberikan ide kepada On Ma-eum bagaimana jika aku melamar ke perusahaan tersebut, karena On Ma-eum adalah fans berat webtoon. Jadi jika dia mengalami cedera atau hal-hal yang tidak mengenakan atau sesudah latihan judo, dia selalu membaca webtoon kesukaannya, dan kebetulan kesukaannya itu semua webtoon yang diterbitkan oleh Neon ini. Namun sayangnya pada acara perekrutan karyawan baru yang dilaksanakan oleh Neon, Ma-eum tidak lulus kualifikasi karena jujur saja pengetahuan Ma-eum mengenai perusahaan sangat-sangat kurang. Tapi ambisi dia dan semangat dia mengenai webtoon ini menarik hati Jang Man-cho yang sama-sama memiliki hasrat atau passion yang tinggi terhadap webtoon. Balik lagi ke sub usaha
webtoon di perusahaan Neon yang menghadapi krisis harus meningkatkan pendapatan. Nah, di sini Jang Man-cho meminta pegawai tambahan untuk mencapai target yang diberikan kepadanya. Tapi ya tentu saja atasannya tidak memberikan. Namun Man-cho sangat membutuhkan tenaga tersebut karena ada salah satu pegawainya yang cuti hamil. Jadi atasannya memberikan izin tapi bukan sebagai pegawai tetap, melainkan pegawai kontrak saja untuk selama 1 tahun. Nah, karena Man-cho sudah terpikat dengan kepribadian Maem yang sangat menggebu-gebu, akhirnya Maem dipanggil kembali untuk menduduki posisi tersebut, yaitu pegawai kontrak 1 tahun. Akhirnya pihak perusahaan pun menelpon Maem. Ya tentu saja Maem sangat berbunga-bunga dan dia sangat semangat, sangat gembira mendengar pengumuman berikut. Hal ini bertolak belakang dengan Go Jun-young, padahal dia benar-benar diterima sebagai pegawai tetap loh. Nah, apa ini penyebabnya? Ternyata Jun-young kecewa karena walaupun dia yang menduduki posisi pertama pada seleksi penerimaan karyawan tersebut, tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Jun-young ditempatkan di sub usaha webtoon milik perusahaan Neon. Dan masalahnya Jun-young memiliki senior yang sudah bekerja di perusahaan Neon sebelumnya, dan dari sinilah dia mengetahui bahwa sub usaha webtoon memiliki masalah, yaitu jika tidak memenuhi target selama 1 tahun, webtoon tersebut akan ditutup. Tentunya Jun-young yang merupakan lulusan dari universitas terkenal dan dengan prestasi luar biasa sangat kecewa mendapati dirinya mendapatkan pekerjaan yang seperti itu. Ketika pertama kali bekerja, umumnya kalau di perusahaan itu ya, yang baru-baru ini pasti dibimbing oleh para seniornya. Nah, di sini Maem dibimbing langsung oleh Sok Ji-hyung. Nah, di sini Sok Ji-hyung itu karakternya yaitu orang yang sangat mengayomi, membimbing. Tapi di sini Ji-hyung belum percaya dengan kemampuan Maem sesuai dengan yang diceritakan oleh Man-cho. Oleh karena itu, Ji-hyung berkata kepada Maem, "Ayo buktikan kemampuanmu." Dan dia pun selalu membimbing Maem, memberitahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hal ini bertolak belakang dengan yang dialami oleh Jun-young karena dia mendapatkan senior yang sangat cuek. Bahkan senior ini membebankan semua pekerjaannya ke Jun-young. Di sini Jun-young baru sadar bahwa ketika dia menangani atau menghandle para penulis webtoon, dia diharuskan juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil untuk membantu si penulis tersebut. Misalnya seperti mengganti bohlam. Bahkan Jun-young pernah juga disuruh untuk memperbaiki toilet yang tersendat. Maem berkata kepada Jun-young, "Ayo semangat, semangat." Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa Jun-young dan Maem itu memiliki kepribadian yang berbeda. Ketika Maem selalu berkata semangat, semangat, dan akhirnya kita akan menemui sesuatu yang indah di depannya, tapi Jun-young berkata, "Perkataanmu itu membuat saya tersinggung. Aku sudah melakukan yang terbaik dan aku juga sudah selalu semangat. Tapi harus sebagaimana lagi saya semangat, sebagaimana lagi saya harus melakukan yang terbaik ketika kita sudah melakukan semuanya, tapi hasil inilah yang kita dapat." Di sini kita bisa lihat karakter Jun-young yang sangat pesimistik ya, sangat bertolak belakang dengan Maem. Dan selain itu yang lucunya adalah kebiasaan mereka atau kekuatan mereka untuk meminum minuman beralkohol juga sangat berbeda. Maem sangat kuat minum banyak, sedangkan Jun-young baru 1 tenggak aja dia udah pingsan. Dan ada kejadian lucu di sini ketika para seniornya berkata, "Ini siapa nih yang ngurus Jun-young?" Kata Maem, "Biar aku saja yang urus." Dan ketika dari tempat duduk sampai dia naik ke taksi, itu Maem yang menggendong Jun-young. Tapi ya, dari opposite attract ini, yaitu karakter-karakter yang berlawanan ini, sepertinya Jun-young mulai jatuh hati kepada Maem. Dan dugaan saya ke depannya akan ada cinta segitiga antara si Clarken Oppa, si Jun-young, dan On Maem. Kira-kira On Maem akan memilih siapa? Silahkan ketik prediksi kalian nih, siapa timnya Clarken Oppa, siapa timnya Jun-young yang akan menjadi kekasihnya On Maem. Selain kisah percintaan mereka, nah saya ada yang bikin penasaran juga nih, yaitu alasan On Maem tidak mau kembali ke dunia judo. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin dia trauma? Karena teman-temannya pun tahu, tapi di episode ke-1 dan ke-2 ini tidak dijelaskan. Jadi kita lanjutkan saja episode-episode selanjutnya untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke video-video selanjutnya yang bakalan menjadi candu-candu terbaru untuk kamu para pencinta drakor. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi.